Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena Jilid 2B tema 4 yang berjudul Hidup Bersih dan Sehat. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka halaman 115. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Piket Kelas dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terdapat di belakangnya, halaman belakangnya. Yang apa yang dilakukan Dedi dan teman-temannya? Jawabannya adalah melaksanakan tugas piket. Ini dia, melaksanakan tugas piket. Nomor B, apa manfaat kegiatan tersebut? Jawabnya adalah ruang kelas menjadi rapi dan bersih. Yang C, alat apa saja yang mereka gunakan dalam kegiatan tersebut? Jawabnya adalah sapu, kain lap, penghapus, papan tulis, dan kemoceng. Sekarang nomor 2, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ada kursi, vas, kemoceng, dan penghapus. Yang pertama, A. Meja dan kursi disusun dengan rapi. B. Vas bunga tertata rapi di atas meja. C. Kemoceng digunakan untuk membersihkan debu. D. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus papan tulis. Kemudian nomor 3, amatilah gambar kelas Dedi. Menurutmu apakah kelas tersebut termasuk kelas yang bersih? Jawabannya iya. Ya, bersih. Yang B, apa ciri-ciri lingkungan kelas yang bersih? Meja dan kursi tertata rapi. Tidak ada sampah yang berserakan. Satu lagi, dan tersedia tempat sampah. Kita menuju ke halaman 117, ada ayo berlatih SBDP. Nomor 1, bagaimana gerak kepala saat kamu memperagakan gerak mengelap kaca? Jawabnya adalah gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. 2, bagaimana gerak tangan saat kamu memperagakan gerak mengelap kaca jendela? Gerak tangan mengelap kaca secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Nomor 3, bagaimana gerak kaki saat kamu memperagakan gerak mengelap kaca jendela? Gerak kaki melangkahkan secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Nomor 4, silakan dipraktikkan ya adik-adik. Sekarang kita menuju ke halaman 119. Di sana ada ayo berlatih matematika. Berilah tanda centang untuk semua bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Jawabnya adalah yang B, yang D, dan yang E. Nomor 2, berilah tanda nomor 2, berilah tanda centang untuk semua bangun yang datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Jawabnya adalah yang A, yang C, dan yang E. Nomor 3, tuliskan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya dari bangun A, B, C, dan D. Bangun A, titik sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya 3. Bangun B, sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Kemudian lanjutannya adalah yang C. Belah ketupat ini sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Ini sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya juga 3. Kemudian yang segi 4 yang mana saja dan yang segi 3 yang mana saja. Segi 4 yang B dan C, segi 3 yang A dan D. Kita menuju ke halaman 120. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut: kerja bakti dan lingkungan sekolah. Kerja bakti, siswa melakukan kerja bakti di sekolah. Lingkungan sekolah, lingkungan sekolahku sangat bersih dan rapi. Nomor 2, amatilah gambar di samping. Kemudian buatlah sebuah laporan pengamatan yang sesuai dengan gambar di samping. Bacakan hasil laporanmu di depan kelas. Tema membuang sampah pada tempatnya. Tokohnya Udin dan Edo. Isinya adalah Udin dan Edo selesai minum sampah, minuman mereka dibuang di tempat sampah. Kita menuju ke halaman 120. Ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, Dedi dan teman-temannya mendapat tugas kelompok. Dedi menjadi ketua kelompok. Dedi membagi tugas dengan adil. Tugas kelompok dikerjakan bersama-sama. Mereka mengerjakan tugas dengan rukun. Semua saling menghargai pendapat anggota kelompok lainnya. A. Sikap apa yang
Sikap apa saja yang mereka miliki? Jawabannya adalah adil, rukun, dan saling menghargai. B. Apakah sikap Dedi dan teman-teman dapat menciptakan persatuan? Jelaskan alasanmu. Ya, karena mereka mengerjakannya dengan bersama-sama. Nomor 2. Ceritakanlah pengalamanmu bekerja sama di sekolah. Pada hari Sabtu di sekolah diadakan kerja bakti. Seluruh siswa saling bekerja sama membersihkan kelas. Menuju ke halaman 122 yang bawahnya ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan percakapan tentang kegiatan membersihkan kelas berikut. Pertanyaan yang A adalah tuliskan kosakata yang kamu temukan dari percakapan tersebut. Jawabnya yang pertama adalah piket kelas, nyaman, dan kebersamaan. Yang B, tuliskan juga arti dari kosakata yang telah kamu tulis. Artinya piket kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk membersihkan dan merapikan kelas. Nyaman artinya segar, sehat, sejuk. Kebersamaan artinya segala sesuatu yang dilakukan bersama. Kemudian nomor 2, apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kelas? Cara untuk menjaga kebersihan kelas yaitu membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas. Kemudian menuju ke halaman 125, di sana ada ayo berlatih matematika. Perhatikan benda-benda di sekolahmu, amatilah bentuk permukaan benda-benda tersebut. Kelompokkan benda-benda tersebut sesuai bentuk permukaannya. Segitiga nama benda yang ada di sekolah yaitu penggaris segitiga. Kemudian segi 4 adalah buku, pintu, jendela. Lingkaran bisa jadi jam dinding atau bisa disebutkan uang logam. Siapa tahu di sekolah adik-adik membawa uang logam ya untuk jajan. Kemudian halaman 125 yang bawah ada ayo berlatih bahasa Indonesia, tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Sekolah Bersih Membuat Nyaman Belajar. Pertanyaan atau perintahnya atau tugasnya ada di belakang. Nomor 1, apa informasi yang terdapat pada teks tersebut? Jawabnya adalah sekolah yang bersih dan sehat membuat kegiatan belajar menjadi lebih nyaman. Itu informasi yang terdapat dalam teks, informasi penting. Nomor 2, temukan kosakata dalam teks tersebut lalu carilah artinya. Yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran, sehat artinya bebas dari penyakit, nyaman artinya segar, sehat, sejuk, keinginan artinya perihal ingin atau harapan, kesadaran artinya hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, keadaan, mengerti. Ini sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menuju ke halaman 128 ada ayo berlatih matematika. Lengkapilah bangun datar berikut ini sesuai dengan pola yang diberikan. Jawabannya sudah tertera di kertas saya, silakan disalin dulu ya adik-adik. Kita menuju ke halaman 129, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca-baca dulu sebuah percakapan yang ada di sini dengan gambarnya itu. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan tersebut? Jawabnya adalah pembagian tugas piket kelas. Siapa saja yang bertugas melakukan piket hari ini? Jawabnya Edo, Fitri, Dedi, Siti, dan Udin. Nomor 3, apa tugas Dedi ketika piket kelas? Jawabnya merapikan meja dan membuang sampah. Siapa yang bertugas menyapu lantai? Nomor 4, jawabnya Fitri. Nomor 5 ada di baliknya adik-adik. Berdasarkan pengamatan pada gambar tersebut, tuliskan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas piket kelas. Jawabnya adalah kemoceng, kain lap, dan sapu. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 130. Di bawahnya ini ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, bagaimanakah sikapmu jika pendapatmu berbeda dengan teman kelompok yang lain? Sudah ada di sini, ada lihat jika ada perbedaan pendapat. Jawabnya adalah hendaknya dibicarakan bersama. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Kemudian kita menuju ke halaman 132.
Di halaman 132 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bukan Dek. PPKN maksud saya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kebersamaan di sekolah sangat penting? Jawabnya adalah, karena kebersamaan akan menciptakan kerukunan dan keakraban antar siswa. Nomor 2, apa manfaat kebersamaan yang kamu lakukan di sekolah? Manfaat kebersamaan di sekolah yaitu diantaranya semua pekerjaan ada di sini, ada itu A, B, C, D itu. Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, dapat berbagi cerita bersama teman, memiliki banyak teman, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Silakan di stop dulu dan disalin. Nomor 3, apa akibat jika tidak ada kebersamaan di sekolah? Akibatnya kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Masih di halaman 132 yang bawah ini ada soal matematika. Lengkapilah pola barisan bangun datar berikut dengan tepat. A, B, C, D. Jawabannya sudah saya tulis di sebuah kertas. Ini dia. Silakan di stop dulu videonya dan disalin. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 133. Di sana ada latihan soal subtema 2. Yang pertama, mulai dari bahasa Indonesia, kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat ditemukan jika kita membaca teks percakapan dengan jawabnya C, cermat. 2, cara menemukan arti kosakata yang tepat adalah B, membaca buku. 3, buatlah kalimat menggunakan kata-kata sehat dan bersih. Sehat, orang yang bersih pasti sehat. B, bersih, rumah yang bersih akan terhindar dari penyakit. Nomor 4, tuliskan 3 kosakata tentang kebersihan lingkungan beserta maknanya. Yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran, sehat artinya keadaan tubuh bebas dari penyakit, rapi artinya tersusun tidak berserakan. Nomor 5, perhatikan gambar berikut kemudian buatlah laporan hasil pengamatan yang sesuai dengan gambar berikut. Isi laporannya adalah, terdapat kelas yang kotor dan berantakan. Saya kasih tahu isinya aja ya adik-adik ya. Kemudian SBDP nomor 1, gerak tari sesuai dengan gambar di samping adalah jawabnya yang B, menoleh ke kiri dan kanan. Nomor 2, gerak tarian sesuai gambar tersebut adalah jawabnya A, menyapu lantai. Nomor 3, pada gerak tari meniru gerakan mengelap kaca jendela, bagian tubuh yang digerakkan adalah tangan. Nomor 4, tuliskan 3 contoh alat musik sederhana untuk mengiringi tarian mengelap kaca jendela. Wah, mengelap kaca jendela ada nari-nari juga ya. Boleh gendang, rebana, tamborin. Dan silakan adik-adik pilih. Atau tulis 3-3-nya. Oh, memang suruh sebutkan 3 ya adik-adik ya. Silakan ditulis 3-3-nya. Kemudian baliknya adalah matematika. Nomor 1, benda berikut yang memiliki sudut 3 sisi, 3 sudut, 3 titik sudut, jawabnya C. Nomor 2, bangun datar di samping memiliki berapa sisi, berapa sudut, dan berapa titik sudut, jawabnya adalah yang C. Lengkapilah pola barisan bangun datar berikut, jawabnya seperti ini. Lingkaran, kemudian trapesium terbalik. Trapesium sama kaki dibalik, ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kemudian yang nomor 4, buatlah sebuah pola barisan bangun datar dari 2 jenis bangun datar berbeda. Nomor 4 seperti ini. Nomor 5, buatlah sebuah pola bangun datar dari 3 jenis bangun datar yang berbeda seperti itu. Sekarang ke PPKN nomor 1. Contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan persatuan adalah jawabnya A, bekerja bakti membersihkan kelas. 2, saat bekerja sama dengan teman sikap kita sebaiknya jawabnya saling membantu. Nomor 3, contoh kerjasama yang dapat dilakukan ketika bekerja bakti adalah membersihkan parit atau selokan adik-adik. Parit itu sama dengan selokan. Nomor 4, tuliskan manfaat yang dapat diperoleh jika kita bersatu ketika melakukan kegiatan bersiput. Berikut yang pertama adalah piket kelas, yang kedua bertanding sepak bola. Jika piket kelas dilakukan bersama, yang terjadi adalah kelas jadi bersih dan pekerjaan cepat selesai. Sedangkan jika bertanding sepak bola dilakukan bersama atau bersatu,
yaitu manfaatnya akan memenangkan pertandingan. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini menurut Anda bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Pena Jilid 2B tema 4 hidup bersih dan sehat. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.